Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak dosen, saya Jim Saprisya akan mempresentasikan hasil PPT resume hukum telematika. Perkenalkan, nama saya Jim Saprisya, NIM 23369047, Prodi Ilmu Hukum kelas 001, dosen Lip Permana STMT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil resume PPT saya yang berjudul tentang cybercrime. Budaya keamanan informasi. Perkembangan internet dan teknologi informasi yang sangat besar mempengaruhi secara langsung kebutuhan pokok akan informasi dalam kehidupan manusia saat ini. Karena informasi yang didapat secara cepat, dan akurat memainkan peranan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan, penentuan sebuah kebijaksanaan, atau bahkan sebagai tren atau gaya hidup sebagai manusia modern. Saat ini, semakin banyak kalangan pemerintah, baik sipil maupun militer, bisnis, organisasi nirlaba, hingga individu yang menjadi sangat ketergantungan dengan fenomena di zaman informasi ini. Sehingga muncullah istilah yang sering dikenal dengan sebuah Othei Information Age atau abad informasi. Namun, kenyamanan serta kemudahan yang ditawarkan di abad informasi tersebut sekaligus mengundang terjadinya tindakan kejahatan atau kriminalitas di dunia maya atau siber yang kita sebut dengan cybercrime oleh pelaku yang ingin mengambil kesempatan atau keuntungan dalam dunia maya tersebut. Sebagai contoh misalnya, serangan-serangan dan pencurian data terhadap situs baik milik pemerintah maupun situs-situs komersial dan perbankan, tidak terkecuali kemungkinan serangan terhadap situs institusi strategis di Indonesia, seperti situs-situs milik jumlah lembaga strategis tertentu. Budaya keamanan informasi. Surat elektronik atau email juga tidak luput menjadi serangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Target serangan ini bisa individu atau organisasi, di mana sebuah email dengan lampiran yang teridentifikasi virus dikirim dari penyerang atau adanya kasus laporan password yang dicuri atau terinfeksi virus. Jika sudah disusupi virus, pengguna akan membuka lampiran, maka secara otomatis menyebabkan koneksi ke server eksternal yang dikehendaki penyusup dan informasi dalam komputer akan bocor. Macam-macam kejahatan siber. Kejahatan siber atau kerap dikenal dengan cybercrime merupakan tindak perilaku kejahatan berbasis komputer atau jaringan internet. Pelaku dari kejahatan siber biasanya akan meretas sistem untuk memperoleh data korban yang bersifat privasi. Terdapat berbagai jenis tindak kejahatan siber. Berikut jenis kejahatan siber. 1. Penipuan phishing. Seperti namanya, phishing yang dapat diartikan pelaku memancing para korbannya untuk memberikan informasi identitas dan informasi pribadi. Banyak orang yang tak sadar sedang terkena penipuan phishing karena pelaku yang pintar berbicara dengan memancing pertanyaan-pertanyaan jebakan kepada korban. Contoh kasus phishing. Salah satu contoh kasus phishing di Indonesia dialami oleh pelanggan atau pengguna situs internet banking milik Bank Mandiri, yaitu melalui email yang di situ diharuskan kepada nasabah untuk mengupdate akun pribadinya. Dan apabila tidak terupdate, maka akan diblok akun milik nasabah tersebut.
kejahatan hacking. Perkembangan teknologi informasi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah dapat menambah tren pengembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Sedangkan dampak negatifnya adalah kemajuan teknologi informasi tersebut telah menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru dalam melakukan kejahatan, khususnya kejahatan penyalahgunaan teknologi informasi yang sering disebut cybercrime. Salah satu bentuk cybercrime ialah kejahatan hacking. Kejahatan hacking merupakan kegiatan penyusupan atau penerobosan program komputer milik orang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi bahwa dalam menangani tindak pidana hacking diperlukan penegakan hukum yang kuat untuk melindungi hak korban kejahatan hacking agar dapat mengurangi kasus cybercrime di Indonesia. Itulah hasil presentasi PPT resume saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.